Langit sore itu pucat, seolah matahari pun belum sepenuhnya yakin untuk menetap di musim penghujan. Di sudut desa kecil di pinggiran Jawa Barat, sebuah mobil sewaan berhenti perlahan di depan rumah tua berdinding kayu dan bata yang mulai kusam dimakan waktu. Keluar dari mobil itu seorang perempuan berambut pirang keemasan, berkulit pucat dan mata biru kehijauan. Wajahnya tampak lelah, namun ada sorot lega yang samar di matanya. Namanya Anastasia Mihailova. Usianya belum genap 40, tapi waktu seolah telah lebih cepat menggoreskan bekas luka emosional di raut wajahnya. Ia baru saja resmi bercerai dari suaminya di Moskow, seorang pengusaha yang lebih memilih ambisi daripada keluarga. Tak ingin kembali ke rumah ibunya yang dingin, ia memutuskan pergi jauh, terlalu jauh. Entah kenapa ia memilih Indonesia, negeri yang dulu hanya ia tahu dari dokumenter dan peta dunia waktu kecil. Semoga di sini aku bisa bernapas, bisiknya dalam bahasa Rusia yang lirih. Rumah yang ia sewa tampak sepi, lapuk, dan sedikit menyeramkan. Tapi di sanalah ia akan memulai kembali. Dengan koper besar, beberapa kardus, dan sebuah harapan samar akan ketenangan. Keesokan paginya, suara palu dan kayu mulai terdengar. Pemilik rumah telah menghubungi tukang bangunan lokal untuk merenovasi bagian dapur dan kamar mandi. Di antara para tukang itu, berdirilah seorang pria berbadan tegap, kulit sawo matang, dan mata jernih meski sinar matahari menampar wajahnya. Namanya Bayu. Tak banyak bicara dan lebih suka bekerja dalam diam. Ketika pertama kali melihat Anastasia, Bayu sempat terdiam sesaat. Tak sering ia melihat perempuan seputih salju berdiri di tengah terik matahari desa. Tapi ia tak menunjukkan reaksi berlebihan, hanya sedikit menunduk dan menyapa seadanya. "Pagi, Bu," katanya pelan, agak canggung. Anastasia mengangguk, lalu membalas dalam bahasa Inggris seadanya, "Good morning." Bayu tak sepenuhnya paham. Tapi senyuman Anastasia sudah cukup jadi bahasa. Hari-hari berjalan, renovasi dimulai. Percakapan-percakapan singkat terjadi, lewat campuran bahasa tubuh, kata-kata sederhana, dan ekspresi mata. Setiap pagi, Anastasia menyuguhkan teh manis panas. Bayu menerimanya dengan sopan, meski hatinya terus bertanya, siapa sebenarnya perempuan asing ini? Apa yang membuatnya datang sejauh ini hanya untuk tinggal di tempat seperti ini? Dan di kejauhan, langit mulai memerah, menandakan senja pertama yang dilalui mereka berdua, di bawah atap yang sama, meski dalam sunyi yang belum bernama. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertama kali Bayu dan timnya mulai merenovasi rumah kontrakan milik Anastasia. Waktu berjalan lambat di desa itu, seperti air sungai yang tenang tapi terus mengalir. Hubungan antara Anastasia dan Bayu pun perlahan menghangat, walau tanpa banyak kata. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Bayu datang lebih awal dari biasanya. Ia basah kuyup meski memakai jaket tipis. Melihat itu, Anastasia segera memanggilnya masuk ke beranda. "You're wet," katanya sambil menunjuk jaket Bayu. Bayu hanya tersenyum, lalu mengangguk sedikit. "Biasa, hujan," jawabnya, ragu-ragu. Anastasia masuk ke dalam dan kembali membawa handuk kecil. Ia menyerahkannya pelan. Bayu menerimanya dengan kedua tangan, tampak kikuk namun berterima kasih. "Thank you," katanya. Anastasia tersenyum. "You're welcome." Tak ada percakapan panjang, tapi ada jeda hening yang terasa akrab. Seperti dua orang yang sedang membaca buku yang sama, hanya dalam bahasa yang berbeda. Di siang hari, saat istirahat kerja, Bayu duduk di pojok beranda sambil menikmati kopi hitam dalam gelas kecil. Anastasia duduk tak jauh darinya, membawa buku catatan dan pensil. "Bayu," ucapnya pelan. Bayu menoleh, agak terkejut namanya disebut dengan benar. "Yes?" She smiled. "You work here long?" Bayu mengerutkan kening, mencoba memahami. "You work here? How long?" ulang Anastasia dengan lambat. Bayu tersenyum kecil, lalu menjawab dengan logat khasnya, 5 tahun. 5 year. 5 years, katanya sambil mencatat di bukunya. Entah kenapa. "You like your job?" lanjutnya. Bayu menatap langit sebentar, lalu menjawab, "Saya suka kerja, bangun rumah, tapi kadang capek." "Cape?" Bayu menunjuk otot lengannya dan berpura-pura menggeliat. "Oh, tired," kata Anastasia sambil tertawa kecil. Bayu ikut tertawa dan dalam sekejap, jarak mereka terasa memendek. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai membuat rutinitas kecil. Teh hangat setiap pagi, sepatah dua patah kata yang kadang tertukar, dan sorot mata yang mulai berubah. Dari sekadar rasa ingin tahu, menjadi perhatian yang tak terucap. Namun tak semua mata melihat mereka tanpa tafsir. Dari balik jendela warung kecil,
Dua ibu-ibu tetangga memerhatikan setiap kali Bayu pulang dari rumah itu. Janda bule itu kayaknya suka sama si Bayu, bisik salah satunya. Lah, siapa yang enggak? Bayu tuh bujang, cakep, sopan. Tapi ya, janda bule loh. Desa itu memang kecil. Kata-kata menyebar lebih cepat dari angin. Tapi Bayu tak peduli. Dan Anastasia belum tahu apa yang sedang bergolak di luar rumahnya. Yang mereka tahu hanya satu hal. Setiap hari yang mereka lalui bersama, rasanya seperti menemukan potongan teka-teki yang selama ini hilang. Meski bahasanya terbata dan langkahnya masih ragu-ragu, hati mereka mulai saling membaca. Satu malam di bulan yang mulai basah, listrik padam di hampir seluruh desa. Hujan turun deras dan petir sesekali menyambar langit. Di rumah tua itu, Anastasia duduk di ruang tamu dengan lilin menyala di meja. Jendela bergoyang pelan tertiup angin. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. 3 kali. Tertahan. Anastasia membuka pintu dan mendapati Bayu berdiri di sana, kuyup dengan jaket basah menempel di tubuhnya. "Maaf, Bu," katanya pelan. "Saya cuma mau pastikan, rumah Ibu aman?" Anastasia tampak terkejut tapi tersentuh. Ia mempersilakan Bayu masuk. Lilin menciptakan bayangan panjang di dinding, dan suasana mendadak terasa lebih intim. "Sit, please," katanya sambil menunjuk kursi. Bayu ragu, tapi akhirnya duduk. Suara hujan memenuhi ruangan. Anastasia berdiri, mengambil handuk, lalu duduk di samping Bayu dan mulai menyeka sisa air hujan di rambutnya. Bayu menahan napas. Sentuhan itu asing, hangat, dan membuat detak jantungnya tak karuan. "Kamu? Baik," kata Anastasia tiba-tiba. Bayu menoleh. "Kamu? Care. Banyak laki-laki. Tidak seperti kamu." Bayu menunduk, tak tahu harus berkata apa. Tapi matanya menangkap sorot mata Anastasia yang tak sama seperti biasanya. Ada kegelisahan di sana, dan sejumput rindu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ibu juga baik," gumam Bayu pelan. "Saya senang kerja di sini." Hening, angin berdesir. Dan waktu terasa menunda geraknya. Anastasia menatap wajah Bayu, mencoba membaca pikirannya. Ia ragu. Tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk jujur. Untuk pertama kalinya, "Saya tidak ingin kamu hanya kerja saja. Saya suka kamu, Bayu." Bayu tertegun. Ia tak menyangka wanita seanggun dan asing seperti Anastasia bisa berkata sejujur itu. "Kenapa?" tanyanya hampir berbisik. Anastasia menarik napas panjang. "Kamu bukan hanya pekerja. Kamu lihat saya, bukan sebagai janda, bukan bule, bukan orang aneh. Kamu lihat saya sebagai manusia." Bayu menatap mata Anastasia, dalam dan jujur. "Saya juga suka ibu, tapi saya takut. Takut salah. Takut." "Jangan takut," potong Anastasia lembut. Dan untuk pertama kalinya, malam itu mereka tidak bicara lagi. Mereka hanya duduk dalam diam yang menghangatkan. Di antara lilin dan hujan, dua jiwa yang sama-sama terluka, menemukan bahwa yang mereka cari bukan harta, bukan status, bukan rupa, melainkan keberadaan. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam ada dua hati yang perlahan mengeringkan luka masa lalu. Keesokan paginya langit Bandung kembali cerah. Hujan semalam meninggalkan embun tipis di dedaunan dan tanah yang masih basah. Di rumah tua berwarna putih pucat milik Anastasia, suasana terasa berbeda, seperti ada kehangatan baru yang diam-diam tumbuh dari dalam temboknya. Bayu datang sedikit terlambat hari itu. Saat ia tiba, Anastasia sudah menyiapkan teh dan beberapa roti kering di teras. Ia menyambut Bayu dengan senyuman yang tidak dibuat-buat. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena kehadiran Bayu membawa rasa yang sulit ia jelaskan, tentang kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak perceraiannya di Rusia. "Kopi?" tawarnya. Bayu tersenyum. "Kalau ada, teh juga boleh." Mereka duduk bersebelahan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat tetangga yang lewat mengernyitkan dahi. Dan seperti yang bisa ditebak, kabar pun mulai menyebar. "Udah lihat belum? Si janda bule sama Bayu makin deket aja tuh." Bayu itu anak baik, tapi ini bisa bahaya buat dia. Orang-orang nggak bakal tinggal diam. Ya ampun, janda kok ke kuli bangunan? Emangnya nggak ada bule-bule lain? Gosip mulai mengalir seperti air got yang meluap. Di warung kopi, di pos ronda, bahkan di majelis pengajian ibu-ibu. Mereka tak melihat cerita hati di baliknya. Yang mereka lihat hanyalah perbedaan status, warna kulit, dan asal-usul. Suatu sore saat Bayu hendak pulang, ibunya menunggunya di depan rumah.
Kamu makin sering ke rumah bule itu ya? Tanya ibunya tanpa basa-basi. Bayu hanya diam. Kamu pikir ini semua nggak dilihat orang? Kamu pikir hidup sama bule itu gampang? Ibu, dia orang baik. Kita cuma ngobrol, jawab Bayu pelan. Ibu ngerti kamu dewasa, tapi jangan bikin malu keluarga. Kata-kata itu menancap di kepala Bayu semalaman. Ia gelisah, memikirkan semua kemungkinan. Tapi yang paling membuat hatinya sesak adalah bagaimana jika semua ini menyakiti Anastasia. Di sisi lain, Anastasia pun mulai merasa kejanggalan. Beberapa tetangga yang tadinya ramah, kini hanya menyapa dengan anggukan dingin. Bahkan seorang ibu yang biasa menjual sayuran padanya mulai bersikap enggan. Sore itu, Anastasia menulis sesuatu di jurnal kecilnya. Why is love always watched? Why is kindness questioned? Am I wrong for feeling again? Ia menatap jendela. Di luar, senja mulai turun perlahan. Malamnya, Anastasia mengirim pesan singkat ke Bayu lewat WhatsApp. Besok, don't come. I need to think. Bayu membaca pesan itu dengan dada berat. Dunia luar yang tak tahu apa-apa, perlahan merobek tenang yang mereka bangun. Tapi ia tahu satu hal. Hatinya telah berpihak. Dan meski belum tahu akhir dari kisah ini, ia tak ingin menyerah hanya karena kata orang. Hari-hari setelah pesan singkat itu terasa hampa bagi Bayu. Ia tidak kembali ke rumah itu. Ia menghormati permintaan Anastasia, walau setiap pagi ia masih berdiri sebentar di ujung jalan, hanya untuk memastikan bahwa lampu rumahnya masih menyala. Anastasia sendiri lebih banyak berdiam di kamar. Ia menulis, menggambar, menyiram bunga, semua hal kecil untuk mengalihkan pikirannya dari kerinduan yang perlahan berubah jadi pertanyaan. Apakah ia egois? Apakah mencintai seseorang yang jauh dari dunianya adalah sebuah kesalahan? Hingga suatu pagi, Bayu mengetuk pintu rumahnya lagi. Kali ini, tanpa paksaan, tanpa janji apa-apa, hanya membawa sepotong roti dan termos berisi teh hangat. Anastasia membuka pintu. Wajahnya masih cantik, tapi terlihat lelah. Aku tahu kamu bilang jangan datang, tapi aku cuma mau kasih ini, kata Bayu pelan. Anastasia menatap matanya. Ada luka yang sama di sana. Aku juga rindu, balasnya lirih. Tapi aku takut. Semua orang benci ini. Aku merasa sendirian. Kita berdua merasa sendirian. Tapi mungkin, kalau kita sama-sama, kita nggak harus merasa seperti itu terus. Bayu mengajak Anastasia duduk di bawah pohon jambu di halaman samping rumah. Udara pagi segar. Mereka tak banyak bicara, hanya menikmati momen itu. Aku tahu banyak orang akan tetap menolak kita, lanjut Bayu. Tapi selama aku tahu bahwa kamu bahagia bersamaku, aku nggak akan kemana-mana. Anastasia menatapnya. Perlahan ia menggenggam tangan Bayu. Kita mulai dari kecil saja, katanya. Pelan-pelan, aku bisa belajar lebih banyak bahasa Indonesia. Kamu ajarkan aku. Bayu tersenyum. Dan kamu ajarkan aku bahasa hatimu. Beberapa bulan berlalu. Anastasia dan Bayu tak langsung menikah. Tapi mereka berjalan berdampingan. Tanpa menutupi perasaan mereka, Anastasia membuka kelas kecil seni dan bahasa di rumahnya. Bayu tetap bekerja, kini juga membantu memperbaiki rumah-rumah warga. Perlahan, masyarakat sekitar mulai terbiasa melihat mereka. Tak semua menerima, tapi sebagian mulai mengerti. Cinta yang tumbuh dari ketulusan, sulit untuk dibenci terlalu lama. Dan di suatu pagi cerah, ketika bunga di halaman mulai bermekaran, Anastasia berkata, kita jalan yuk, aku mau lihat sunrise di puncak. Bayu mengangguk. Sunrise atau kamu, dua-duanya sama indahnya. Mereka tertawa bersama. Tak lagi menyembunyikan perasaan, tak lagi takut dunia, karena pada akhirnya, bukan status, asal, atau warna kulit yang menentukan cerita, tapi keberanian untuk memilih, meski itu artinya melawan arus dunia.